Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama ndak basuh dengan Pak Gubernur kita, Pak Edi Rahmayadi. Dulu-dulu pasti adalah komunikasi, tatap muka langsung atau diskusi. Tapi belakangan ini saya pun ada kesibukan, beliau ini pun berkhidmat atau apa, itu banyak sekali tugasnya, barangkali ngomong cucu atau apa. Ingin rasanya berbincang dengan beliau itu, pengalaman semasa hampir setahun lebih barangkali tidak mengambil jabatan, tidak memegang jabatan top leader di satu wilayah kekuasaan. Apa semacam kontemplasi yang muncul, rasa syukur telah melampaui 5 tahun kepemimpinan dan penuh dengan ujian, cobaan besar, ada COVID, ada macam-macam di situ. Kita awali dari situ dulu, Pak Edi Rahmayadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini beliau guru saya, mentor saya. Juga Rita Sinaga. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Pastinya adalah keuntungan berada pada saya. Kenapa? Ya tadi disampaikan bahwa saya sudah tak muncul-muncul gitu. Ya Alhamdulillah, kesempatan sore ini menjelang kita buka puasa, kedatangan rekan-rekan sekalian dan Pak Prof yang diusung ke sini. Pengalaman yang lalu sebagai konsolidasi saya pada saat ini, 5 September saya berakhir di 2023. Amanah yang diberikan oleh rakyat Sumatera Utara. Jadi 5 tahun pas, memang sesuai undang-undang. Dan saya pernah berjanji, saya cerewet, saya selalu memberikan sesuatu untuk Sumatera Utara kita ini, karena memang itu adalah amanah rakyat yang diberikan kepada saya pada tanggal 5 September 2018 sampai dengan 5 September 2023, 5 tahun. Setelah itu saya akan diam. Saya sebagai pengamat. Di samping saya konsolidasi pada diri saya. Apa-apa yang begitu sulitnya dalam rangka membangun, mensejahterakan rakyat Sumatera Utara ini. Apa sih yang mau kita raih? Satu, kemartabatan, martabat rakyat Sumatera Utara ini. Panjang kalau cerita martabat, tak cukup waktunya nanti kalau kita bahas. Jadi dua dunia yang berbeda sudah Bapak lalui. Saya lupa menghitungnya berapa puluh tahun Bapak di militer. Selalu menjadi pemimpin dalam urusan bidangnya, katakanlah begitu. Saya tidak tahu persis bagaimana istilahnya di tentara itu. Kemudian 5 tahun terakhir di dunia sipil. In military, what you want itu pasti dapat. Saya mau ke Natuna saat ini, itu semua anggota akan menyediakan fasilitas apa dan sebagainya. Di dunia militer seperti itu saya kira. Jangan sempat lewat terbit matahari, kita sudah sampai Natuna, itu pasti terjadi. Seorang panglima ngomong begitu. Tapi ketika jadi gubernur, itu ada berbeda sedikit, Pak. Macam mana Bapak memanage psikologis dan memandang semua orang-orang yang ada pada rentang kendali kepemimpinan Bapak di dunia yang berbeda itu. Di dunia militer Bapak bisa tanda petik sembarangan, memarahinya kalau salah dan sebagainya. Di dunia sipil tidak seperti itu. Ini jarang ditanyakan orang kepada seorang mantan
pejabat militer yang ke sipil. Kita akan cerita dulu serba ringkas kalau bisa Bapak ceritakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Prof. 32 tahun saya menjadi seorang militer. 5 tahun saya berada di pejabat politik yang diusung oleh rakyat. Sebenarnya kalau kita boleh jujur, tidak ada masalah. Hanya urusan dengan pejabat politik itu terlalu luas. Kalau birokrasinya sebenarnya sama saja. Ada istilah POAK, planning, organizing, yang sampai ke controlling. Seorang pimpinan memberikan petunjuk, lantas melakukan kontrol. Sebenarnya tidak ada masalah, hanya yang saya dapatkan adalah begitu tugas yang begitu besar, sepertinya harus ke depan didukung dengan sumber daya manusia. Begitulah militer. Dia dari Letnan 2 sampai saya ke Letnan Jenderal itu dituntun dengan referensi. Referensi menuntun saya untuk bisa melaksanakan tugas. Nah, ini pekerjaan yang besar pemerintahan, kelola pemerintahan juga seyogyanya disandang oleh orang yang mempunyai sumber daya manusia yang diatur secara meritokrasi, merit system, yang bisa mengawai organisasi yang besar ini. Mungkin itulah sedikit sekelumit, nanti kita jabarkan lebih panjang. Bapak kan memilih ini. Saya mau berhenti dari dinas militer, saya mau jadi gubernur. Itu yang saya lihat wawancara di TV hari itu tuh. Padahal Bapak punya potensi karir yang licin sampai menjadi orang nomor 1 di militer. Itu analis kami orang sipil. Besar sekali pengorbanan dia. Apakah ada sesuatu setelah lima tahun menjalankan tugas yang rasa-rasanya di hati ini belum puas, belum sepenuhnya terlaksana apa yang menjadi obsesi seorang panglima yang berubah menjadi gubernur? Ada hal yang belum terlaksana meskipun sudah terlaksana pelaksanaan tugas itu selama 5 tahun. Ada catatan Pak Gubernur? Demikian dia pastinya. Setiap menjabat siapapun dia pasti punya target. Kalau kita lihat dihitung persentasi target saya ini hanya berada 51% dalam target yang harus saya laksanakan. Baik secara fisik, apalagi yang bersifat non-fisik. Siapa sih non-fisik itu? Adalah tadi itu, martabatnya seseorang, kualitas seseorang, sumber daya manusia seseorang dalam mengelola ini. Sumber daya alam Sumatera Utara luar biasa dibanding provinsi-provinsi yang lain yang ada di Indonesia. Tetapi kenapa kita masih terlalu sulit untuk mensejahterakan rakyat kita ini? Karena itu adalah, yang pertama adalah tadi, secara non-fisik kita belum selesai. Banyak hambatan, boleh, ada COVID, ada waktu yang harus kita selesaikan akibat masa-masa lalu, boleh. Tapi dengan segala kelemahannya, inilah ketidakpuasan saya, yang insya Allah ini merupakan konsentrasi kita ke depan, konsolidasi kita untuk mengejar target tadi itu. Saya ingin sampaikan, pendapatan daerah saja yang sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat itu tidak cukup 50% yang ada di tempat kita
16 juta populasi penduduk kita yang harusnya tuntutannya sampai 2,4 triliun per bulan, kita hanya punya uang 1,1 triliun. Jadi jauh, padahal potensi sumber daya alam kita begitu melimpah. Ini yang ingin saya sampaikan, Prof. Nanti secara detail bisa kita. Di antara semua hal yang saya amati, izinkan saya bertanya soal martabat tadi itu. Beliau adalah orang yang mengemukakan secara gamblang visi-visi. Ya, martabat itu secara gak langsung kalau kita artikan. Dignity. Isu di abad 21 di berbagai negara di dunia, orang mau berkorban untuk dignity, untuk martabat tadi itu. Elaborasinya, mohon maaf Pak Gubernur, banyak mungkin kepala dinas atau satuan kerja yang agak gagal, kurang berhasil menjabarkan ini dalam bentuk parameter kerja di lapangan, sehingga banyak orang yang merasa martabat kok seperti itu. Itu satu hal. Yang kedua, dengan wartawan Bapak nyaman-nyaman aja, walaupun tidak menjadi konsentrasi media darling, tapi saya kira Bapak sangat senang berbicara dengan media ini. Teruskanlah itu, karena sesuatu yang menjadi pikiran kita bisa didelivery oleh mereka yang bekerja di situ tuh. Dua hal itu Pak. Silakan Pak. Ya, saya ngambil yang terakhir saja, wartawan. Tanpa wartawan tak bisa membangun. Itu pasti. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, wartawan adalah suatu rekan, suatu sahabat dalam rangka pencapaian cita-cita tadi itu. Saya menyinggung profesor bicara tentang martabat, tapi yang utama adalah kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan ini. Saya tak usah bercerita ini, pasti semua mengalami hal ini. Pendidikan dan kesehatan saja harus banyak kita benahi. Itu dia. Belum sangat-sangat, masih jauh dari harapan, masih jauh menjadikan kepentingan dasar, kebutuhan dasar rakyat Sumatera Utara. Untuk itu ke depan saya berharap siapapun yang menjadi gubernur Sumatera Utara ini, walaupun saya juga akan ikut kontestasi menjadi gubernur Sumatera Utara, bukan persoalan menang dan kalah, bukan persoalan partai yang mengusungnya, bukan itu yang menjadi utama, tetapi kualitas, bukan kuantitas, kualitas. Saya berharap ada orang yang berkualitas, saya akan hormat, karena tujuannya adalah untuk membangun rakyat, mensejahterakan rakyat Sumatera Utara. Terima kasih Pak Edi Rahmayadi, semoga nanti di luar ini masih ada waktu untuk berbincang, masih banyak hal yang perlu ditanyakan dari pengalaman Bapak memimpin Sumatera Utara, dan kita mau coba membuat kuda-kuda outlook ke depan. Saudara-saudara, begitulah perbincangan kami dengan Pak Letjen TNI Purnawirawan Haji Edi Rahmayadi tentang banyak hal. Keterbatasan waktu yang membuat kita tidak melanjutkan. Ini saatnya mau berbuka puasa, dan kami dari segenap kru mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat muslimin di Indonesia maupun seluruh dunia. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.